Walaupun nih dua-duanya berdua juga bergambar sebagai generasi muda harus masih belajar paling budaya baik itu tetap melestarikan. Bapak namanya ini apa-apa kebanyakan sih namanya Bang Nawang jadi ini ada Bapak Ibu Sri Ngurah Made Umbara STMPD. Nawang, namanya nih Pak Ngurah ini salah satu pengamat seni baik. Biasanya namanya Nawang, wah gimana ya? Biasanya ada Bapak Imade Sukadana SSN. Nah, Pak Made Sukadana ini seniman. Nah, dari kan sehingga orang yang seniman udah nah ini banyak ya. Pak Made nih gimana? Bapak Made seniman. Itu orangnya Pak Made Pak Mati, itu adalah saya yang Pak Made. Menkepo panjang ngobrolin ini bapak-bapak kayaknya wedan mendagi gede sabitan ini. Ini di atas mikrofonnya. Dan 4 bulan ampun manis soalnya dari bapaknya. Coba sampun tahu gimana ya cara besar dengan hari berapa lagi ajak tunangan di hari nak kan bisa juga Pak kan bisa juga kan bisa menggambar itu buat nawang yang Pak kan ini salah satu pengamat seni ya Pak. Menurut Pak Ngurah ini kebijakan pemerintah ini misalnya sampun masuk dengan generasi muda sampun sesuai dengan melampau generasi muda sampai semangat dengan dasar budaya boleh. Lalu mau lihat dari apa yang sudah dijalankan pemerintah dari pelestarian adat dan budaya Bali ini melihat dengan diwujudkannya terkait dengan global pastinya tahun 2018 dan tersebut sehingga generasi muda Bali bagaimana akan mendidik budayanya melalui berbusana seperti yang sudah ada di peraturan itu seperti mereka berbusana Bali ke sekolah, kantor. Nah, aksara Bali itu melihat dalam bahasa Bali dan itu sudah menunjukkan kontribusi pemerintah. Terus kopi ini oke sama dengan ini kita bawa ini saking Pak Made ini
lingkungan itu kan bukan peraturan gubernur untuk kesenian, tapi Pak Made pun semangat kan. Tapi mau saya memotivasi Pak Made untuk semangat dengan seni budaya. Pak Made ada contoh ini untuk generasi muda. Jadi sebenarnya yang senang dengan kesenian itu sebenarnya ini kan ada keterkaitan dengan kehidupan kami di Bali. Salah satu untuk berbakti kepada Tuhan, ya kesenian. Untuk berkesenian itu dia akan berjalan apabila ada regenerasi. Orang tua menekankan biasanya mereka membuat hiburannya sebagai iringan kepada kondisi acara. Nah itu yang harus kuat antara bagaimanapun agama yang kita kuatkan di Bali kalau tidak ada hidupnya, anak muda menjauh dari apa yang dia punya, berarti dia akan tidak punya. Latihan berubahnya seperti itu bikin apa ya? Biar betul kesenian Bali, kesenian Bali-Balian, Bali-Balian itu yang itu. Dan berkembang lagi masuknya pariwisata itu dia bersemangat. Rumah ya, itu ya coba ya dari tukang lahan konsumsi ya. Kalian tunggu bapaknya orang tua naik banten, tidak bungsur kan? Si, ada nyiapan karyanya, gambarannya gitu. Jadi polangannya di orang-orang tidak dulu lagi bahwa itu adalah hal tabu. Sekali mungkin Pak Lurah kan banyak sekali Banten festival-festival, kemudian juga pegelaran seni yang ramai sekali pemerintah juga hadirkan itu di tengah-tengah kita sekarang itu. Menurut Pak Lurah selaku pengawas ini melihat festival ini sudah menjadi wadah yang diminati oleh generasi muda, tapi itu Pak Lurah. Menurut pengamatan kami, sesungguhnya wadah atau media yang diberikan oleh pemerintah untuk saat ini atau media yang diberikan oleh pemerintah untuk saat ini kami rasa sudah memantik gitu ya, anak muda untuk ikut terjun berkreasi, ikut melestarikan dan mencintai budayanya. Apalagi dengan adanya pesta kesenian Bali untuk sebuah Bali dan bahkan ada dari luar Bali juga ikut terlibat, khusus anak-anak dari PKB, Bali Jani. Nah itu sudah merupakan wadah yang disiapkan oleh pemerintah untuk berkreasi. Nah saya rasa itu dulu. Di ampun becik juga Pak Lurah nih. Ini saking Pak Made ini kan sangat dekat dengan anak-anak pecinta seni dan pelaku seni. Dengan adanya wadah itu yang sudah disiapkan, berarti sampun semangat nih Pak generasi muda untuk mencapai kesenian. Terus kalian mau menghadirkan yang satu ini deh. Beli deh, Mungkin deh. beli pantun, Apa tuh? beli telepon dan mau kasih. Becik. Mulai biasa, kita kali-kali media pemersatu bangsa. Tepuk tangan Masih ada tepuk tangan sih kanggo. Oh, apresiasi kan kayak pakai. Berusaha memenuhi kopengnya dikocok yang ampun dina namanya ikianan. Dan berusaha. Pemakai manis sih jawabannya. Oke. Jadi wanita malah ini sekali seni dan budaya regenerasi muda adik. Oke. Sekali seni. Oh, ayo, itu oke. Ini mau kan dia berpakaian, indie
makin pun akeh di festival peraturan pemerintah sabun nabi makin semangat generasi muda untuk melaksanakan seni agar nabi pendekatan saya tak mau dilakukan dan untuk memperkenalkan kesenian untuk generasi muda. Iya, kalau berpacu pada peraturan itu sangat mendukung. Yang tadi dia bilang kan ada agama itu tidak terpuji sekarang pemerintah sebagai penyelenggara stakeholder di dalam itu sudah memperkuat lagi bahwa agama itu anak-anak atau tumbuh-tumbuh itu berkecimpung di kesenian itu untuk mendukung agama. Terus sekarang diperkuat lagi oleh Perbu untuk berkesenian menjadikan ajar seperti apa yang dibilang tadi Pak Muhammad, bahwa generasi itu harus antusias menerima ini peraturan itu. Kalau peraturan itu tidak disambut dengan baik, pasti akan menjadi hal yang tidak menarik. Tapi kita lihat dengan muda kita berkesenian itu adalah dari 1 bulan. Biasanya kuliah 6 bulan sekali itu kita latihannya itu sampai 3 bulan saja. Tapi 1 bulan full ini kegiatannya. Berapa hari artinya, nah itu membuat kesinambungan berkesenian itu ada latihan pentas lagi, apalagi disampaikan sama Bapak Gubernur kita. Sekarang temanya ini tahun depan ini silakan anak muda untuk memikirkan apa lagi, itu sangat memancing anak muda berkreasi. Cuma yang bisa memainkan hal yang terbaik itu adalah natural. Artinya tidak hanya di skup oleh beberapa penekuni aja, tapi kalau bisa semuanya terlibat. Itu adalah identitas kita sebagai orang Bali. Kalau melihat kualitas berkesenian kan, orang Bali itu kalau kita keluar itu orang Bali ya pasti pintar menari. Nah, seperti itu. Identitas kita sudah di berkesenian itu sudah melekat. Kalau anak-anak kita tidak kita kekalkan dengan karakter berkesenian, dia akan melanjutkan kemana itu mungkin akan menjadi down ya. Tapi kalau sudah dibekali oleh seni budaya itu menari, menggambar, bermain musik, menggalang, apapun kesenian daerahnya itu, dia akan membangkitkan rasa percaya dirinya, bergaul dengan orang lain seperti itu. Apalagi berkesenian di Bali sekarang itu sangat-sangat banyak sekali tempat yang disediakan oleh pemerintah, seperti pesta kesenian Bali, Bali Cani itu tidak di pesta kesenian Bali yang tradisi, yang senang kontemporer ada di Bali Cani, yang senang membaca naskah puisi atau membaca pada di Bali Cani, yang senang reklam ada di Bali. Ampun sambil disediakan wadahnya sudah. Yang tradisi sudah di TKP, yang modern kekinian sudah di Bali Cani dan lain-lain di kabupaten. Setiap kabupaten juga mengadakan festival-festival, belum lagi komunitas mengadakan. Ini salah satu pendekatan yang akan ditanyakan kepada anak muda. Kalau kita misalnya kita dalam keluarga, kita punya anak, kalau kita tidak pernah memainkan suatu alat musik, anak kita akan tidak tertarik. Atau alat musik atau menari, anak kita juga tidak tertarik. Tapi kalau dia pernah menonton, apapun seninya itu, paling tidak terpancing film yang ada di dalam diri. Berarti harus diperkenalkan terlebih dahulu sebelum tertarik. Ini Pak, mohon nanti Pak, kalau kita berbicara mengenai lembaga pendidikan, kan pendidikan umum, kan harus sampun memformalisasi budaya Bali dalam kurikulum intrakurikuler dan ekskul Pak Mora. Melihat dari kondisi yang ada untuk di dunia pendidikan, baik itu yang tingkat perguruan tinggi seperti di ISI Bali, kemudian di SMK seni dan SMA lainnya, kami lihat memang untuk seni itu, pelestarian seni itu sudah ada
eh, mulai dari yang SMA umum ini ada di sana pelajaran di kurikulumnya muatan lokal ya. Nah, di sana akan diberikan itu tentang seni tari, seni tabuh, seni musik, dan sastra. Mungkin karena di SMA itu sifatnya umum gitu. Tapi ada mata lokal yang mengusung dengan seni budaya. Nah kemudian kalau yang sekolah SMK ini untuk yang seni, mereka akan lebih mendalam mempelajarinya, baik itu yang teorinya kemudian praktiknya, sehingga kurikulum yang dirancang di sana itu akan lebih menitik beratkan kepada pendalaman praktiknya. Di sana akan dikaji lebih mendalam seperti apa seni tari itu, seni pedalaman itu, seni perabotan itu, dan seni musik populer itu. Nah kami lihat di salah satu sekolah di Bali sudah ada mengusung keempat seni tersebut ya. Nah kalau yang di perguruan tinggi yang ada kami lihat tidak hanya diisi Bali saja, kan ada beberapa perguruan tinggi yang sudah ikut juga meramaikan pelestarian budaya, dan itu ada di Unhi dan kampus lain. Nah itu menandakan bahwa pendidikan formal di bidang seni itu sudah diayomi, dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak hanya seperti tadi disampaikan oleh Bapak seniman Made, dari sekolah saja, dari masyarakat saja sudah ada di perguruan tinggi dan tingkat SMK. Sekolah kesenian ini enggak teori pun saran prakteknya tidak sekolah umum sekolah mereka disediakan gitu. Mungkin ide gini Pak Odi, yang dubon kan daerah terlalu cepat dengan perkembangan teknologi. Jadi secara makin kan semuanya teknologi kan. Ide pengenalan kesenian dari zaman makin ke generasi muda itu, itu kan penggabungan dengan media digital ataupun teknologi itu kalau kita melihat fenomena ya sangat, kalau pengenalan yang ditanyakan itu YouTuber kita banyak sekali meliput tentang bagaimana berkesenian di Bali itu yang di pelosok-pelosok, semakin banyak dia mengekspos tradisi Bali dari secara digital. Artinya seni itu dah masuk ke kantong tuh. Ya, mau dia nonton seni ya lihat HP seperti itu. Nah, dari kacamata seperti itu kita bagaimana sebagai seorang seniman sekarang untuk menyeimbangi itu dalam kurikulum dia yang di sekolah seni itu semestinya harus include ya. Nah, mungkin kalau kami di akademik biasanya belajar itu ada yang membuat musik digital, ada yang membuat tarian yang menggunakan digital juga. Kalau di pedalangan ada animasi yang dipadukan bagaimana cerita Mahabharata yang dulu itu masuk ke film kartun ya seperti itu. Kalau dari pertunjukan itu bisa jadi dengan perubahan zaman seperti sekarang memadukan digital sinema dengan pertunjukan wayang Bali, itu sudah dipatenkan menjadi satu live jadi seperti itu. Dan musik ya musik perpaduan tradisi dengan modern itu kan banyak sekali. Nah ini menandakan berkesenian itu tidak akan legam oleh zaman, dia akan berkembang. Kalau kesenian itu stuck ya sama dengan, maaf ya, kalau banyak kita lihat di negara-negara lain berkeseniannya harus seperti itu, stuck, tidak bisa berubah, misalnya menganggap mati ya. Kalau kita kan bergerak ya, dinamis. Apa yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan 3 menit dalam hidup kita buat video seperti itu.
itu sudah masuk dan Jadi itu sampul bisa kita bilang budaya Bali bisa kita jadikan sebagai tempat untuk diinovasi juga dengan perkembangan zaman itu Pak Ge, nggak yang terlalu kaku kan ya, bisa mengikuti kondisi sampai makin kenapi kayak tadi Bapak berbicara mengenai YouTube dan lain sebagainya, itu budaya Bali juga bisa menambah ke dinamika ya. Ya, Bali itu adalah sebuah pulau yang kalau kita melihat track recordnya adalah kebanyakan seni yang masuk ke Bali itu mengalami akulturasi. Dari manapun masuk, dia akan dibaca oleh senimannya, bisa menjadi petunjuk Bali lagi. Sama dari dulu, dari zamannya Cina, Kancinwi masuk Bali, menjadi budaya Bali, menjadi barong. Nah itu kehebatan lokal jenisnya para seniman. Ini kalau mungkin Tis Bali. Kurang selesai pariwara saja. Ini pemirsa mulai dirasa Wanita RNTV Bali Media Pemersatu Bangsa. Ini ada terus. Ini mau sampun bisa lagi order, tapi dari misalnya hari wanita kita yang saya penasaran dengan pengembangan seni dan juga budaya Bali. Nah itu kalau dari Pak Made menanggapi nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Ngurah sendiri selaku pelaku seninya, senimannya sendiri, sebenarnya program khusus nih ke Pak untuk bersama-sama menjaga juga, melestarikan, mengajak melibatkan generasi muda dalam untuk keterlibatan desa pertama itu dalam mewadahi sangat luar biasa. Baik itu yang dikucurkan oleh pemerintah maupun dari desa itu maupun dari kebangsaan itu prioritasnya sangat tinggi sekali. Misal untuk membina kesenian di desa kita, persiapan upacara itu kan semuanya kegiatan kebiasaan itu melibatkan anak-anak. Tidak kalau kita lihat di beberapa desa itu membuat sarana misalnya sampai 90 juta, 150 juta itu tidak hanya semata-mata untuk melihat hasil akhirnya setelah pemerintahan, tapi bagaimana membuat proses kesenian. Artinya desa adat itu tidak masuk mengeluarkan dana banyak untuk membina anak-anak itu untuk kesenian. Itu saya lihat sekarang apalagi kami seorang seniman kan saya senang sekali bahwa banyak desa adat itu mengundang beberapa siswa, mahasiswa. Kemarin ada yang membuat kerjaan sekarang sebenarnya dengan itu ada yang anak SMK kehidupan misalnya dari SMK lagi benar untuk mengajarkan kalau dari kerjaan ini bagaimana dia mengajar nantinya apa yang kita lakukan sekarang adalah mereka bisa mengisi apa yang diinginkan. Berarti memang sekarang ini bersyukurnya pelaku seni ini sudah sangat dihargai dan diberikan ruang seluas-luasnya kayak tempatnya untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, salah satunya juga untuk melestarikan budaya Bali yang ada. Ini aku menjadi wajah. Ini yang kebayar sembilan wajah terakhir hari BB. Jangan dan kerjanya lihat. Mungkin mungkin dengan adanya wadah generasi muda, kemudian dengan adanya regulasi dari pemerintah, dengan adanya semangat juga dari generasi muda untuk berkecimpung langsung dalam kesenian, bagaimana Pak Ngurah menilai kemampuan generasi muda saat ini dalam menjalankan kesenian itu sendiri? Nah, sesungguhnya kalau jujur kita lihat anak muda Bali khususnya nanti sudah sangat luar biasa. Mulai dari mereka sudah
mulai mencintai budayanya, kemudian mereka ikut berkreasi, kemudian seniman mereka untuk bersama-sama bergandeng tangan lagi menjaga melestarikan budaya Bali, Pak Mari. Iya, kalau harapan kami kalau kita pengen pasti kan namanya manusia pasti selalu kurang ya. Tapi saya melihat walaupun sekarang itu sangat bagus pekerjaan kami.